Oke, baik. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau apa itu namanya ditulis di kolom komentar ya untuk pertanyaan terkait sistem pakar ini. Oke, wait. Ibu minum obat dulu supaya tidak lupa. Oke, baik. Sistem pakar. Mungkin sebelumnya Ibu sudah menyinggung ya di awal-awal tentang salah satu implementasi dari AI itu adalah sistem pakar. Nah, di awal sudah menyinggung tentang itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari kata-kata atau istilah sistem pakar ini sendiri ada beberapa yang ada hal yang menjadi keyword ya di sini, yaitu pakar. Nah, sistem pakar berarti sistem yang mengandung kepakaran kan gitu. Yang akan kita pelajari ke depannya itu yang pertama ada sistem pakar itu sendiri, lalu apa itu pakar, apa itu kepakaran, lalu nanti metode-metodenya, dan bagaimana cara membuat sistem pakar, di mana nanti ada sistem berbasis pengetahuan dan sistem yang konvensional. Nah, kita mulai dari istilah sistem pakar sendiri. Sistem ini adalah latar belakang dari munculnya sistem pakar, di mana sekarang itu untuk situasi keadaan itu semakin tidak terstruktur. Maksudnya apa? Segala masalah yang ada pada saat ini, baik masalah apapun itu ya, di bidang medis, di bidang instrumen, elektrikal dan lain sebagainya, itu polanya sudah tidak semakin terstruktur, sudah berkembang sehingga memerlukan berbagai macam pertimbangan untuk menemukan solusinya ya, sehingga kita butuh juga alat yang tidak hanya if else gitu kan, alat yang tidak hanya bisa memindah, misalkan ya contohnya if else ya, jika ada barang pindah, jika ada barang pindah gitu kan, tidak hanya seperti itu, tapi sudah semakin kompleks gitu kan. Nah, sistem pakar sendiri itu adalah paket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambil keputusan atau penyelesaian masalah. Sehingga dari hal tersebut muncullah sebuah sistem pakar yang memang dia bertujuan untuk menyelesaikan masalah ya kan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah, itu sistem pakar. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini, siapakah pakar? Atau kalau misalkan saya membuat saya seorang engineer akan membuat alat yang bisa mendeteksi penyakit jantung gitu kan, penyakit jantung, apakah saya bisa disebut pakar kira-kira gimana jawabannya? Ada yang mau berpendapat? Gimana Fatur? Fatur mau berpendapat, Fatur? Bisa ya Bu kalau menurut saya. Bisa. Kenapa saya bisa disebut pakar? Karena saya yang membuat atau gimana itu? Karena sudah bisa mendeteksi terus menyelesaikan suatu problem itu, maksudnya
bisa sampai ya mendeteksi juga itu kayaknya udah pakar ya, Bu. Oke, baik ya. Berarti intinya saya sudah bisa membuat sistem itu, berarti saya udah pakar gitu ya. Iya. Oke, baik. Yang lainnya mungkin ada opinion? Nothing? Oke. Ya, siapakah pakar gitu kan? Nih, kalau kita baca sama-sama tuh pakar. An expert is one who possesses a specialist skill, experience, and knowledge that most people do not have, along with the ability to apply this knowledge using tricks, shortcuts, and rules of thumb to resolve a problem efficiency. Nah, kira-kira seperti itu ya, pakar. Jadi dia itu yang punya skill tertentu, dia yang punya pengalaman gitu kan, yang semua orang nggak punya gitu kan, yang istilahnya jarang gitu kan. Jadi sebenarnya Ibu ingin mengoreksi pernyataan dari Fatur tadi ya. Kalau misalkan saya ingin membuat sistem deteksi penyakit jantung, apakah saya bisa disebut pakar? Tidak ya, saya hanya eksekutor atau pembuat. Nah, siapakah pakar ya? Yang mempunyai kemampuan spesialis tentang jantung, yang punya pengalaman dan pengetahuan dalam hal tersebut, itulah pakar. Contoh kalau kita lihat di berita kan banyak ya, misalkan pakar ginekologi, pakar kandungan, misalkan pakar ekonomi, pakar apa, kan orang-orang memberikan titel pakar kepada orang tersebut gitu kan, pada orang tertentu itu karena kemampuan, experience, dan knowledge-nya dia gitu kan. Sehingga misalkan begini cara memodelkannya. Ketika saya seorang engineer ingin membuat sebuah sistem, terlepas sistem apapun itu ya gitu kan, sistem pakar apapun gitu kan, contohnya adalah sistem deteksi jantung, penyakit jantung, ya saya bisa merancang. Cuma di sini saya perlu judgement dari pakar penyakit jantung, yaitu adalah dokter spesialis jantung ya kan. Nah, di situ jadi saya memerlukan informasi, saya memerlukan rule bagaimana cara mendeteksi jantung, inputnya harus seperti apa, saya kumpulkan itu. Jadi sebelum saya membuat sistem itu, saya mengumpulkan dulu informasi, mengumpulkan knowledge-nya dulu. Apa sih parameter ketika orang itu dideteksi penyakit jantung? Oh, misal dari detak jantung atau dari apa? Oh, sehingga nanti saya butuh berapa sensor nih gitu kan, dari hasil wawancara kah, dari hasil observasi dengan pakar. Nah, setelah inputnya dapat, lalu apa saja kondisi-kondisi di mana dia bisa disebut penyakit jantung dan tidak. Nah, di situ kan saya saya tulis itu, saya record bahwa seperti ini ternyata. Dari data-data yang saya kumpulkan baru saya build ke dalam sebuah sistem, sehingga bisa dikatakan sistem yang saya buat itu sudah menggunakan pakar. Nah, pakar ini juga sebagai judgement akurasi dari sistem yang saya buat gitu kan. Nah, jadi misalkan trialnya ketika ada pasien yang datang, sistem saya mengatakan dia penyakit jantung, lalu ketika diperiksa oleh pakar, dia benar-benar sakit jantung nggak? Oh benar, dari berapa misalkan 30 kali percobaan ternyata benar semua hasilnya. Berarti bisa dikatakan sistem yang saya buat itu akurat. Jadi seperti itu ya pakar ya. Tapi pakar itu juga bisa berasal dari paper. Maksudnya berasal dari paper gimana Bu gitu kan? Mungkin kita kesulitan akses dalam mendapatkan pakar gitu kan. Ketika kita membuat sesuatu, kita bisa mencari ke dalam paper-paper yang memang bereputasi, yang kredibel juga, untuk mencari bahan-bahan tersebut.
Misalkan kalau untuk deteksi jantung tuh apa sih inputnya gitu kan, kita bisa cari di paper. Namanya paper kan publikasi yang sudah terakui ya. Nah, kita cari kumpulkan paper-paper sejenis gitu kan. Nah, kemudian aturan-aturnya kita kumpulkan dan lain sebagainya. Itu juga bisa membantu atau bisa diistilahkan pakarnya. Kira-kira gitu ya. Kalau saya eksekutor bukan pakar ya, kecuali saya ini misalkan kan tadi di bidang medis ya, misalkan saya orang instrumen, kemudian saya ingin membuat sebuah contohnya ya, kontrol ya, saya ingin membuat ini aja deh, kontrol ini penyiram tanaman ya. Saya ingin membuat bukan penyiram tanaman, aeroponik ya, pemberian nutrisi pada tanaman aeroponik. Jadi harus dikontrol ya kan, dikendalikan. Di situ saya menggunakan sebuah algoritma. Nah, di situ saya bisa menjadi pakar sekaligus. Karena apa? Saya tahu, karena saya orang instrumen, saya bisa tahu dan paham ini butuhnya apa gitu kan. Terus butuhnya apa sensornya, lalu prosesnya seperti apa. Saya bisa memberi judgement sendiri, ditambah dengan studi literatur. Nah, itu bisa juga gitu kan. Nah, kalau misalnya di bidang kalian merasa mampu dalam hal tersebut ya nggak masalah, tapi harus ditambah dengan studi literatur terkait sesuatu yang ingin Anda buat ya, supaya memang supaya akurasinya itu bisa mendekati 100% sehingga sistem tersebut bisa diimplementasikan ya, itu pakar. Nah, kalau bisa didefinisikan, pakar itu adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Jadi pakar itu nggak banyak ya, nggak semua orang bisa dilabeli pakar. Contoh dokter, penasihat keuangan, pakar mesin mobil, misalkan pakar instrumen gitu kan, pakar embedded gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah pakar. Tergantung kita butuhnya apa. Kemudian next adalah kemampuan kepakaran. Untuk kemampuan kepakaran, yang pertama dapat mengenali dan merumuskan masalah, ya kan? Nah, kalau misalkan ya kita ini aja ya, contohnya general aja dulu, dokter gitu kan. Dokter, kalau kalian ke dokter kan dia dapat mengenali kenapa gejalanya, terus dia bisa merumuskan masalah dari gejala-gejala, dari pengenalan itu. Setelah itu dia bisa mendiagnosis ya kan, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Oh ini batuk pilek nih gitu kan. Nah, terus kemudian dia bisa menjelaskan solusinya apa gitu kan. Kalau misalkan Anda datang dengan gejala seperti ini, ternyata batuk pilek, solusinya adalah harus berjemur, diberikan obat dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari satu case tersebut dia akan belajar dari pengalaman-pengalaman sehingga dokter tersebut akan semakin pintar. Sehingga kalau kita ngomong pakar itu ya pasti jam terbangnya sudah sangat tinggi ya kan. Nah, kemudian dia bisa merestrukturisasi pengetahuan, bisa merelevansikan hubungan-hubungan antara pengalaman-pengalaman yang dia punya gitu kan. Tuh. Nah, memang mempunyai batas kemampuan ya. Pasti ada batas kemampuan dari setiap pakar yang berbeda-beda. Yaitu kemampuan pakar. Bisa sejauh itu kalau untuk manusia ya. Nah, terkadang kalau kita ngomong pakar, misalkan
coba kamu harus ke pakar spesialis jantung gitu kan, kita juga bingung. Misalkan apakah semua dokter jantung itu bisa disebut pakar gitu kan. Nah, itu terkadang sesuatu hal yang sulit didefinisikan. Kata expert itu sangat sulit didefinisikan karena ukurannya tidak jelas ya. Nah, terkadang memang kalau kita ngomong kepakaran itu diidentikan dengan tingkat intelijen kita ya, tingkat kepintaran seseorang ya, dan jumlah pengetahuan, biasanya itu. Nah, mungkin pakar itu, dokter yang bisa dikatakan pakar itu dia biasanya pengalamannya sudah banyak, bisa puluhan tahun, sehingga dia punya pengalaman, dia bisa menemukan pola, dia bisa memecahkan masalah dengan tepat, selalu tepat gitu kan, dia menangani berbagai macam kasus. Nah, bisa jadi itu disebut pakar. Beda dengan spesialis jantung yang baru berkecimpung selama 1 tahun atau 2 tahun, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomong rasio, memang kalau untuk pakar sendiri ya, dalam bidang apapun itu pasti terbatas ya. Nah, ini juga menjadi latar belakang dari pembuatan sistem pakar. Karena memang kalau jumlah pakar itu terbatas gitu kan, misal dalam bidang medis nih, dalam penyakit jantung, mendeteksi penyakit jantung di Indonesia cuma ada 5 pakar. Nah, pakarnya udah tua-tua. Lalu nanti gimana kalau misalkan mereka meninggal ibaratnya gitu kan, lalu kita nggak punya pakar lagi gitu kan. Sehingga ini menjadi latar belakang bagaimana kita memodelkan atau bagaimana kita memindahkan pengetahuan seorang pakar tersebut ke dalam mesin supaya apa? Lifetime-nya panjang ya, supaya mesin tersebut bisa dipakai selamanya ya kan, karena dia mesin seperti yang ibu bilang tidak mengenal lelah, tidak capek gitu kan, tidak mudah rusak, sehingga istilahnya pengetahuan pakar itu ditransfer. Nah, itu makanya menjadi penting ya sistem pakar. Terkadang misalkan mengatasi masalah juga di Indonesia luas, pakar penyakit jantung cuma ada 1 di Aceh, bagaimana dengan yang di Papua gitu kan susah juga untuk ke Aceh gitu kan. Sehingga misalkan kalau misal sudah ada robot atau alat untuk mendeteksi hal tersebut kan bisa diduplikasi sehingga bisa ditaruh di semua rumah sakit misalkan seperti itu ya. Nah, sebenarnya tadi di atas sudah sedikit ya ibu definisikan terkait pengertian atau istilah dari sistem pakar. Nah, di sini kita akan bahas lagi lebih spesifik terkait sistem pakar tersebut, di mana sistem pakar itu adalah sebuah usaha untuk menirukan seorang pakar ya. Nah, latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bentuk perangkat lunak pengambil keputusan ya sebanding seorang pakar untuk permasalahan yang khusus dan ruang lingkup yang sempit. Ini adalah bentuknya ya. Jadi dia perangkat lunak ya. Perangkat lunak pengambil keputusan. Kalau tujuannya mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer supaya lifetime-nya panjang gitu ya. Supaya lifetime-nya panjang. Kalau kepakaran sendiri itu terkait dengan pengetahuan ya, pengetahuan terhadap sesuatu hal yang spesifik atau terhadap masalah. Contohnya khusus jantung, misalkan penyakit dalam gitu-gitu kan. Nah, itu lebih spesifik. Sampai sini masih bisa dipahami? Masih Bu. Masih Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah,
kenapa perlu dibutuhkan expert sistem? Nah, tadi sudah Ibu singgung ya, kenapa? Itu kan latar belakangnya apa? Yang pertama, meningkatkan ketersediaan pakar. Yang namanya pakar itu kan jumlahnya nggak banyak ya, apalagi kalau wilayahnya luas gitu kan. Nah, sehingga bagaimana supaya terpenuhi, ya kita buatkan sistem pakar, cloningan lah ibaratnya, cloningan dari pakar manusia tersebut berupa mesin gitu kan. Nah, kalau kepakaran ya dia sulit diperoleh dan jumlahnya sedikit ya. Nah, mahal. Produksi dan distribusi massal kepakaran. Nah, memang kalau expertnya cuma satu atau sedikit gitu kan, sedangkan kita terbatas wilayah atau apapun, ya itu menjadi mahal ongkos untuk kos untuk pergi ke pakar tersebut gitu ya. Terus, nah yang selanjutnya menjaga kepakaran bersifat permanen. Kalau manusia sebagai pakar dia kan pasti akan meninggal ya, akan meninggal. Tapi kalau mesin tidak, dia tidak akan meninggal. Kalau dia sudah bisa memindahkan kepakaran, ya sudah, kalau mati ditransfer lagi, mati ditransfer lagi, kan kita menyimpan dokumentasinya sehingga bersifat permanen. Terus performasi lebih baik dari pakar manusia. Nah ini relate dengan salah satu keuntungan dari AI, yaitu dia kan mesin itu lebih stabil, dia tidak emosional gitu kan, dan dia objektif gitu kan. Tuh. Nah, oke. Kemudian kita mengenal dua istilah. Yang pertama, sistem berbasis pengetahuan dan sistem pakar. Ini hampir mirip-mirip sebenarnya ya. Kita dalami untuk definisi kedua istilah ini. Nah, untuk sistem berbasis pengetahuan itu adalah sistem yang melakukan taks dengan mengaplikasikan pengetahuan dalam representasi simbolik. Nah, untuk sistem pakar sendiri dia simulasi pakar ya. Jadi pengetahuan penalaran yang dia dapatkan itu dia tiru kemampuannya dalam pengambilan keputusan. Itu adalah sistem pakar. Apa itu sistem pakar ya? Di sini sebenarnya kenapa sih di sini ada perbedaan istilah? Nah, sebenarnya kalau kita bahasakan dua-duanya ini sama ya, sistem berbasis pengetahuan dan sistem pakar. Pakar itu juga berbasis pengetahuan dan penalaran gitu kan. Nah, tapi dia direpresentasikan secara simbolik. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, sekarang ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. SBP lebih umum dari sistem pakar ya kan. Sumber pengetahuan sistem pakar itu pakar manusia. Domain sistem pakar persoalan dunia nyata. Nah, kalau sistem pakar itu kita melibatkan pakar manusia. Kalau sistem berbasis pengetahuan ya, kita kalau ngomong pengetahuan kan sesuatu yang sudah diakui, dipublish. SBP itu kita nggak menggunakan pakar, tapi menggunakan pengetahuan yang sudah firm. Contoh, paper. Ya, ilmu-ilmu yang sudah ada di buku, ilmu-ilmu yang sudah ada di paper dan lain sebagainya yang kita bisa rujuk menjadi sebuah sistem. Itu SBP. Ya, seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya, misalkan seorang instrumen ingin membuat alat kontrol nutrisi gitu kan. Nah, saya mencari mencari pengetahuan, saya mencari informasi-informasi pendukungnya ya melalui buku, melalui paper dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, itu SBP. Nah, selanjutnya kita akan membedakan terkait sistem konvensional dan sistem pakar. Nah, sistem konvensional tadi seperti apa sih gitu kan. Nah, sistem konvensional ya sistem yang sudah ada lah. Yang sudah ada seperti
umum lah, dia yang umum. Yang pertama, informasi dan pemrosesannya biasanya jadi satu dengan program. Konvensional di sini mungkin kalau supaya bayangannya Anda, sistem-sistem program-program biasa itu. Contoh if else biasa. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang pemrograman komputer gitu kan, ya itu seperti itu, pemrograman biasa, konvensional biasa. Kalaupun memang ada prosesnya di situ ya if else, switch case yang itu informasi dan pemrosesnya biasanya jadi satu program. Jadi satu program di situ ada langsung ini ya, misalkan 20 baris di situ ya, informasinya apa di situ, prosesnya juga di situ gitu kan, satu program. Beda dengan sistem pakar. Sistem pakar tuh punya dua base, yaitu knowledge base dan inferensi. Itu terpisah ya. Ini sudah saya jelaskan seperti sebelumnya ya, bahwa knowledge base itu semacam gudangnya. Kalau secara realnya kita pakai database namanya ya, kita pakai database atau dataset ya, dataset dari untuk knowledge base-nya. Kemudian inferensinya itu adalah kode program untuk memproses dataset tersebut. Jadi terpisah ya. Itu sistem pakar. Terus biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana output itu diperoleh, itu konvensional. Nah, untuk sistem pakar, penjelasan adalah bagian terpenting dari sistem pakar. Jadi input itu adalah bagian terpenting ya untuk menentukan sebuah output ya, karena dia terdiri dari rule-rule yang perlu diasosiasikan gitu kan. Nah, untuk konvensional, pengubahan program cukup sulit dan membosankan ya. Kalau misalkan kita membuat sebuah program nih di pemrograman konvensional biasa ya, kita ingin mengubahnya ya pasti akan sedikit mengalami kesulitan jika programnya terlalu panjang ya kan, terlalu panjang karena di situ informasi dan prosesnya jadi satu ya, itu akan mengalami kesulitan di sana ya. Nah, gimana dengan sistem pakar? Nah, pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah ya kan. Aturan itu tersimpan di knowledge base sehingga kita dapat dengan mudah mengubah datasetnya itu tadi, mengubah aturan ya, sehingga akan lebih mudah berubah ya, akan fleksibilitasnya tinggi untuk sistem pakar ini. Nah, kemudian untuk sistem pakar, sistem hanya beroperasi jika sistem tersebut sudah lengkap. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah program konvensional biasa, contohnya ya, gampangnya apa ya, kasir atau penggerak lengan gitu kan, yang dia langsung diprogram gitu kan. Nah, pokoknya kalau aturannya belum lengkap, belum semua terdefinisi di situ, input outputnya dia tidak akan bisa beroperasi ya, tidak akan bisa di-run ibaratnya gitu. Tapi kalau sistem pakar, di knowledge base-nya atau di dataset-nya hanya diberi beberapa aturan, dia akan bisa beroperasi, terlepas bahwa apakah itu benar atau salah gitu ya. Kemudian untuk sistem konvensional itu eksekusi dilakukan langkah demi langkah mulai baris 1 sampai habis ya, per baris dieksekusi. Kalau sistem pakar dia langsung mengeksekusi pada semua dataset yang ada, dari semua basis knowledge yang ada itu langsung dicek, dicari ada nggak masalah ini di sini gitu kan. Kalau konvensional itu pakai data, pakar itu pakai pengetahuan. Kalau tujuannya efisiensi untuk konvensional, kalau sistem pakar lebih ke efektivitas. Nah, itu sedikit banyak ya, banyak perbedaan dari konvensional dan pakar. Kalau kita lihat ya lebih cenderung ke sistem pakar ya.
Cuma dalam membuatnya juga kita perlu beberapa pengujian-pengujian supaya dia bisa dikatakan valid. Lanjut ya. Keuntungan penerapan sistem pakar, ini ada banyak ya keuntungannya. Yang pertama, membuat seorang yang awam bekerja seperti layaknya seorang pakar, sehingga misalkan sudah ada nih mesin atau alat untuk mendeteksi penyakit jantung, jadi orang awam pun bisa dia mendeteksi penyakit jantung dengan alat tersebut ya. Dia hanya mengoperasikan, lalu nanti akan ada diagnosa dia penyakit jantung atau enggak. Jadi orang awam pun bisa bekerja layaknya seorang pakar. Menghemat waktu, menyederhanakan pekerjaan ya kan. Terus kemudian memperluas jangkauan keahlian seorang pakar. Terus kemudian sistem pakar sendiri dia memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau mengandung ketidakpastian ya, tergantung metode yang dipilih ya. Semakin bagus metodenya, dia semakin oke juga gitu. Terus selanjutnya menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Nah, kelemahannya biaya ya. Biaya yang jelas pasti kos membuat dan memeliharanya sangat mahal ya itu. Terus sulit dikembangkan. Nah, sulit dikembangkan ini maksudnya gimana? Misalkan kita sudah membuat pakar penyakit jantung gitu kan, penyakit jantung pada tahun 2022. Kemudian namanya ilmu itu kan selalu berkembang ya. Ilmu itu selalu berkembang. Kalau sistem pakar ya, tahun 2025 kita perlu mengupdate lagi. Nah, itu perlu itu ada tantangan ya, di situ ada tantangan karena apa? Apakah pakarnya masih ada gitu kan? Apakah memang justifikasinya perlu diupdate gitu kan? Nah, itu kelemahannya. Beda dengan misalkan sistem yang sudah pakai deep learning gitu kan, deep learning yang dia sudah bisa belajar sendiri ya, dia semakin tahun dia akan semakin pintar gitu kan, dia akan berkembang secara sendiri gitu. Nah, kalau selanjutnya sistem pakar tidak 100% bernilai benar ya, namanya manusia ya, terkadang ada salahnya ya. Nah, tidak 100% benar. Nah, cara kerja sistem pakar. Bagaimana cara kerja sistem pakar? Bahwa kepakaran itu ditransfer dari seorang pakar ke komputer ya. Terus pengetahuannya itu disimpan dalam komputer. Nah, caranya ya pengguna atau user konsultasi dengan komputer, komputer akan memproses ya, menginferensi, menyimpulkan, mendeduksi, pokoknya membuat sebuah keputusan berdasarkan apa yang sudah diprogram, kemudian akan memberikan solusi yang dijelaskan kepada user ya. Itu adalah cara kerjanya. Nah, nih kalau bisa Ibu detailkan atau jelaskan dalam sebuah gambar. Contohnya di sini adalah knowledge base-nya yang bisa selalu diupdate. Ini contoh inference engine, ini adalah metode ya. Bisa forward chaining, backward chaining, banyak metode-metode inferensi ya. Sampai misalkan ini boleh juga sampai deep learning, SVM, SOM gitu kan, banyak. Kemudian di sini ada working memory. Working memory ini bekerja ketika sistem ini bekerja ya, ibaratnya RAM-nya lah ya. Kalau kalian bekerja pada suatu aplikasi, ketika diproses yang bekerja adalah working memory-nya ya. Kemudian di sini ada interface. Nah, interface-nya ini ya tergantung ya, bisa dari web app, bisa dari desktop app dan lain sebagainya, dan ini adalah usernya yang memakai sistem pakar tersebut. Tuh. Kalau kalian mungkin pernah ke rumah sakit gitu kan, mendaftar misalkan mendaftar poli atau daftar apa, terkadang kalian akan diberikan sebuah aplikasi screening ya. Contoh misalkan
Kalau di klinik Makara UI itu ketika kita daftar di online, setelah kita daftar, kita akan didirect ke screening mandiri. Nah, screening mandiri itu ada sistem Pakar ya, salah satu aplikasi sistem Pakar di mana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti diproses dan disimpulkan bahwa saya yang mengisi ini ada potensi COVID atau tidak, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini working memory ini bagian memori yang bekerja ya, gitu kan, dari berisi fakta-fakta masalah dan kemudian apa hasil pencariannya dalam knowledge base. Ya, sampai sini masih jelas? Ada pertanyaan nggak? Masih cukup jelas, Bu. Masih cukup jelas ya? Masih, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, individu atau ini ya individu lah kita bilangnya ya, individu yang terlibat dalam expert system itu siapa aja sih, gitu kan. Yang pertama ini tadi, ini sebenarnya pertanyaan pertama saya tadi ya, yang dijawab Fatur itu tadi ya. Nah, kita harus membedakan ya. Contohnya, kalau saya dari pertanyaan di awal tadi, saya termasuk yang mana? Knowledge engineer kan ya. Di sini saya adalah sebagai knowledge engineer yang ingin mengembangkan sebuah sistem untuk mendeteksi penyakit jantung, ya kan? Nah, kemudian apa yang dilakukan seorang knowledge engineer ya, dia harus mendapatkan pengetahuan dari pakar. Dia mencari pakar, ya, mengambil informasi, pengetahuan, cara menyelesaikan masalah seorang pakar, lalu memindahkan ke dalam komputer. Itu adalah seorang knowledge engineer ya. Itu adalah kita, gitu kan. Nah, sebenarnya kita pun gini, kalau secara ideal kita ngomong ideal. Kalau kita ngomong ideal sistem pakar ya, ketika kita misalkan TA saja. Apa ya contohnya ya? Itu aja deh, kontrol nutrisi itu ya. Kontrol nutrisi hidroponik ya, kontrol nutrisi hidroponik. Nah, kan kadang kita ini ya, kalau kita ngomong sistem pakar, kita harus benar-benar mencari pakar yang paham tentang nutrisi hidroponik. Kita harus tanya ke pakar itu, kalau nutrisi untuk hidroponik itu apa? Misalkan kangkung, nutrisinya apa? Oh, sekian. Lalu bagaimana cara pemberiannya? Lalu bagaimana takarannya? Lalu semua masalah-masalah yang diperlukan atau masalah-masalah yang digunakan untuk membuat sebuah sistem itu harus ditanyakan. Lalu kapan, pada kondisi seperti apa nutrisi itu harus dialirkan dan lain sebagainya, itu ditanyakan ke expertnya. Itu berarti ya orang yang paham tentang hidroponik, khususnya nutrisi, gitu kan ya. Kalau selama ini yang kita lakukan ya kita SBP ya, kita seorang knowledge engineer yang mencari pengetahuan, fakta-fakta dari buku, dari literatur, seperti itu ya. Nah, sebenarnya sama aja, cuma yang penting adalah kita jangan sampai salah, gitu kan. Jangan sampai salah, akibatnya bisa fatal ya, gitu. Kalau benar-benar diimplementasikan. Itulah mengapa sebuah sistem atau alat itu memerlukan tahapan yang sangat panjang sampai dia bisa diimplementasikan.
pasti butuh sertifikasi banyak, butuh yang lainnya. Karena kalau sudah diimplementasikan itu pasti menyangkut nyawa manusia, biasanya kan ke arahnya ke sana, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut gitu. Nah, setelah knowledge engineer itu ada user. Jadi knowledge engineer itu mempertimbangkan saran dari expert dan user. Nah, maksudnya mempertimbangkan saran dari user itu seperti apa? Misal kita ingin membuat ini ya, sistem, membuat alat pendeteksi penyakit jantung. Katakanlah sensornya itu deteksi denyut nadi misalkan gitu. Kita harus memahami dulu karakteristik penggunanya. Oh, penggunanya itu nanti paling suster atau tenaga medis. Kira-kira bagaimana ya mendesain alat yang mereka atau orang awam pun akan paham. Oh, sensornya saya buat seperti ini deh, langsung ditempel aja atau gimana supaya memudahkan user. Nanti di situ akan menjadi pertimbangan kita dalam membuat desain alat sampai dengan HMI. Ya, ketika kita bisa memahami karakteristik user. Oh, ini adalah alat yang harusnya bisa dibawa kemana-mana, sehingga saya mau mendesainkan sebuah alat yang compact misalkan gitu ya. Nah, kalau penggunanya sesama orang seperti kita sih nggak masalah ya, alatnya mau seperti apa kita bisa menalarnya. Tapi kalau orang awam atau expert pun yang pakai, kita harus membuat tampilan, membuat alat itu segeneral mungkin, semudah mungkin ya bagi orang awam. Jadi tantangan knowledge engineer itu ya. Jadi tidak hanya sekedar desain, tidak hanya sekedar jadi, tapi jadi kalau nggak bisa dipakai sama aja, karena apa? Terlalu rumit. Nah, kebanyakan itu yang kadang sedikit miss pada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian. Mereka nggak sampai menganalisis user. Misalnya ketika mereka membuat tampilan HMI, membuat desain alat, kalian nggak mempertimbangkan kondisi user, pengguna saya nanti gimana ya karakteristiknya gitu kan. Misalkan apakah alat ini dimensinya akan saya buat tinggi atau pendek atau lebar. Nah, itu pun ada pertimbangannya gitu kan. Tidak sesuka-suka kita sebagai knowledge engineer, enggak gitu kan. Itu adalah sesuatu yang ideal ya, idealnya seperti itu gitu. Nah, untuk ciri sistem pakar sendiri itu ada beberapa ya, Yang pertama adalah terbatas pada domain keahlian tertentu ya. Dia hanya bisa satu pakar. Misal kalau deteksi jantung ya hanya deteksi kelainan jantung aja. Terkadang kalau paling simpel lagi dia hanya bisa mendeteksi 3 penyakit yang dia masukkan ke situ. Ya hanya itu. Kalau misalkan penyakit jantung tapi tidak termasuk 3 itu ya sistem nggak akan bisa mendeteksi gitu kan. Nah, jadi terbatas. Terus dia bisa memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti maupun tidak lengkap ya. Dia berdasarkan kaidah rule tertentu, dirancang untuk mau dikembangkan secara bertahap, mudah ya karena dia terdiri dari knowledge base dan inference engine yang berbeda. Untuk keluarannya bersifat anjuran. Nah, sebenarnya semua sistem pakar itu keluarannya sifatnya adalah saran ya. Kalau sampai saat ini yang namanya sistem gitu kan, kalau kita belum bisa mengklaim bahwa sistem itu sudah 100% akurat, tetap harus didampingi oleh pakarnya ya. Jadi QC lah, apakah benar-benar hasilnya itu tepat sesuai prediksi dari pakar gitu kan. Jadi sehingga harus disupervisi dulu sampai dia bisa mendeteksi secara optimal. Wah, kok sudah tugas? Sudah tugas. Sebutkan contoh aplikasi sistem pakar.
Nah, ini ada contoh dari aplikasi sistem pakar ya. Tugasnya langsung saya jawab nih. Nah, ini banyak sekali ya. Mungkin kalian nggak ada yang paham, maksudnya nggak ada yang pernah ngerti gitu kan dari contoh-contoh yang saya sebutkan ini. Cuma kalau kalian cari di dunia maya pasti ketemu ya. Ini adalah nama alatnya ya, sehingga mungkin agak rooming gitu kan. Sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi sistem pakar itu sudah dikembangkan dari berbagai bidang gitu kan sejak tahun 19-an ya, 1900-an tuh sudah mulai hits ya, karena memang sistem pakar itu yang pertama ya, sebelum kita menginjak ke machine learning, sebelum kita menginjak ke metode-metode yang lain, itu adalah sistem pakar. Jadi dia tahun 1960-an tuh sudah ada. Nah, dari bidang kesehatan ini banyak sekali ya alat-alat yang sudah diciptakan. Ada BAL 2000, Lisa, Isabel, D-Explain, Easy Diagnosis, nah VPPN. Nah, kebanyakan alat-alat tersebut hanya bisa mengerjakan satu task saja. Misalkan contohnya tadi ya jantung, ya hanya jantung saja gitu kan. Di bidang lingkungan pun ada, jaringan ada, terus komputer, terus kemudian manajemen, permainan, geologi, pertanian, biologi, NASA lainnya. Jadi sudah banyak sekali ya sistem pakar itu yang sudah dikembangkan, dan tentunya ini sudah firm gitu kan, yang dia akurasinya sudah bagus, siap diimplementasikan lah ibaratnya begitu. Kira-kira itu bisa dipahami untuk sistem pakar.